Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Pratiwi Nurjana dari kelompok C3 dari PSI K5C. Nah, di sini saya akan membuat video tentang keperawatan anak, yaitu pemijatan pada bayi. Nah, untuk pemijatan pada bayi ini yang perlu kita ketahui juga, kita lihat dari usia bayi juga. Usia 1 sampai 3 bulan pada saat kita memijat itu tidak boleh terlalu ditekan. Nah, pada saat kita memijat bayi di atas dari 3 bulan atau 4 bulan, nah berarti ada tingkatan untuk penekanan pada area badan bayi. Nah, yang pertama, pemijatan bayi ini adalah sebuah stimulus untuk perkembangan bayi, dapat mempercepat perkembangan bayi, dan juga banyak manfaatnya untuk ibu jika dilakukan terus-menerus. Nah, untuk tujuannya dari pemijatan bayi ini untuk mencegah posisi yang salah pada bayi, dan kemudian mencegah terjadinya kontraktur pada bayi juga, dan memperbaiki tonus otot bayi dan meningkatkan auditori pada bayi. Nah, untuk manfaatnya juga sangat banyak. Untuk manfaat pada bayi, yang pertama manfaatnya meningkatkan berat badan bayi, meningkatkan konsentrasi bayi, membuat bayi menjadi lebih tenang, meningkatkan pertumbuhan bayi, dan masih banyak lainnya. Yang perlu kita ketahui juga, untuk teknik pemijatan bayi ini tadi sudah saya sebutkan di awal, tidak boleh terlalu ditekan untuk kriteria usia tertentu. Nah, misalnya di usia 1-3 bulan tadi, ketika kita memijat atau kita tekan itu tidak boleh terlalu ditekan, karena takutnya akan menyebabkan memar pada bayi. Dan ketika di usia lebih dari 3 bulan, 4 bulan atau sampai 5 bulan itu lebih ada penekanan sedikit. Nah, untuk pada saat kita memijat bayi ini juga tidak boleh dalam keadaan bayi sedang lapar atau habis makan atau ketika kenyang. Nah, pada saat lapar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pemijatan pada bayi. Nah, setelah itu juga jika bayi di keadaan sedang kenyang, itu juga tidak boleh dilakukan langsung untuk pemijatan bayi. Jadi ditunggu dulu sekitar 30 menit atau sampai 1 jam. Jika lebih dari itu, misalnya dipijat bayi makan, terus jedanya 2 jam, setelah itu tidak diperbolehkan. Jadi ada waktu jeda-jedanya. Nah, untuk pemijatan bayi ini juga meningkatkan keefektivitas untuk tidur bayi juga, dan juga jadi lebih tenang, terus ASI-nya lancar, dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi juga, dan memacu perkembangan otak juga, sistem sarafnya, dan meningkatkan aliran oksigen dan juga nutrisi ke dalam tubuh bayi. Nah, dengan semua itu terpenuhi, maka perkembangan bayi akan semakin meningkat, dan juga dapat menstimulasikan aktivitas nervus vagus untuk perbaikan pernapasan bayi, dan juga dapat mengajari bayi juga sejak dini tentang bagian tubuh yang mana, dan juga dapat meningkatkan gerak peristaltik pada bayi untuk pelancaran sistem pencernaan. Nah, untuk manfaat pada orang tua juga banyak. Dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemudian memudahkan orang tua untuk mengenali bayinya agar lebih dekat juga, lebih nyaman, dan juga bayinya jadi jauh lebih tenang ketika dengan ibunya, orang tuanya, dan juga membina ikatan kasih sayang seperti saya bilang tadi, jadi lebih dekat, jadi lebih saling mengenal satu sama lain, dan juga dapat juga bisa bermain, jadi ada hiburan seperti itu. Nah, untuk keperluannya yang perlu kita ketahui juga, untuk keperluan dalam pemijatan bayi ini juga yang pertama, kita harus mencuci tangan. Diwajibkan sebelum memegang bayi itu dicuci tangan dulu dengan sabun sampai dengan bersih. Dan kemudian setelah itu untuk pemijatan bayi yang perlu kita sediakan juga ada selimut yang bersih. Kemudian ada baby oil untuk memijat bayi tadi.
Dan setelah itu juga hindari juga kuku yang panjang. Jadi kita harus lihat, nah seperti kukunya harus pendek dan juga harus bersih, dan juga duduk pada posisi yang nyaman. Kita posisikan bayi senyaman mungkin. Kemudian sediakan waktu untuk tidak diganggu minimal 15 menit guna melakukan seluruh tahap-tahap pemijatan, dan juga ruang untuk pemijatan bayi diupayakan hangat dan tidak pengap. Yang pertama juga kita harus lihat lingkungan kita bagaimana. Untuk lingkungan kita, apakah lingkungannya bersih, apakah tempatnya yang dingin atau berisik. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal lingkungan kita agar tidak mengganggu bayi pada saat kita melakukan pemijatan bayi. Nah, untuk misalnya ruangannya dingin, pakai AC, kita harus matikan AC dulu, karena untuk pemijatan bayi ini dilakukan dengan ruangan yang hangat agar bayinya nyaman. Dan juga sebelum itu kita siapkan handuk dan juga popok atau baju ganti untuk bayi, dan juga ada baby oil tadi. Nah, jangan lupa juga pada saat kita melakukan ini akan minta izin dulu kepada ibunya. Dan hal yang harus diperhatikan juga pada saat memijat bayi, tidak boleh memaksa bayi. Dan pada saat bayi tidur juga tidak boleh dipijat. Dan juga memijat bayi pada saat bayi tak mau dipijat atau dipaksa tadi itu tidak boleh. Memaksa bayi posisi pijat tertentu juga tidak boleh. Jadi senyamannya bayi bagaimana. Dan juga pada saat bayi kenyang itu juga tidak boleh dipijat, atau pada saat bayi sedang makan, selesai makan tadi atau sedang lapar itu juga tidak boleh dilakukan pemijatan. Nah, untuk cara pemijatannya harus sesuai juga dengan usia bayi, yang seperti saya jelaskan tadi yang di awal, ada kriteria tertentu. Untuk usia 0 sampai 1 tahun itu disarankan gerakannya yang lebih mendekati usapan-usapan atau secara halus. Dan pada usia 1 sampai 3 bulan itu disarankan gerakan halus disertai tekanan ringan. Dan juga 3 sampai dengan 3 tahun itu disarankan seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang semakin meningkat, seperti itu. Jadi ada tekanan-tekanan. Jadi setiap usia itu ada teknik pijatan untuk penekanan. Pertama, untuk persiapan alat ini ada popok, ada baju ganti bayi, ada handuk, ada baby oil atau minyak lotion atau apa untuk pijit bayi yang digunakan. Kemudian ada siapkan ruangan ini diusahakan tempatnya yang hangat dan juga tidak pengap dan juga tidak dingin. Nah, yang pertama-tama kita baca dulu status klien atau status bayinya bagaimana, kemudian menyiapkan bayi dan juga menjaga privasi bayi, dan juga memotong kuku dan juga lepas perhiasan ketika kita memijat bayi karena takutnya akan melukai kulit bayi. Nah, untuk tahap orientasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik. Baik, nama adiknya siapa ya, Bu ya? Nama anaknya? Oh, baik, nama anaknya Kila ya, baik. Halo Dek Kila, lucu banget anaknya, Bu. Iya. Perkenalkan ya Ibu ya, saya perawat Ajeng Pratiwi Nurjana yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa, Ibu? Oh, baik, Bu Susan. Baik Bu Susan ya, Ibu. Di sini saya akan melakukan pemijatan pada bayi Ibu ya, Bu ya. Nah, mungkin di sini waktunya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya, Bu ya. Untuk tujuannya sendiri, untuk tujuannya dari pemijatan bayi ini dapat menstimuluskan rangsangan pada bayi untuk perkembangan bayinya, dan juga banyak sekali manfaatnya untuk ibu juga. Nah, dapat menambah berat badan bayi juga, dapat membuat bayi menjadi lebih nyaman,
dapat meningkatkan kualitas tidur bayi, kemudian dapat juga meningkatkan kekebalan tubuh bayi, dapat merangsang peristaltik untuk pelancaran pencernaan, kemudian ada juga untuk membuat ibu dan juga bayi ibu jadi lebih dekat, untuk manfaatnya untuk ibu, dan juga menambah rasa percaya ibu pada saat merawat bayi ibu, dan masih banyak lainnya ibu ya. Ya, baik ibu, bagaimana ibu? Apakah ibu paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya ibu ya, untuk pemijatannya. Nah ya, baik ibu, tidak ingin ditanyakan lagi ya bu ya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan alas terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah kita pilihkan ruangannya, ruangan yang hangat dan juga tidak pengap, dan tangan sudah saya cuci, sudah bersih, dan kuku saya juga tidak panjang, dan juga saya juga sudah melepas perhiasan saya karena takut melukai bayi pada saat saya memijit bayi. Nah, kemudian kita beri alas terlebih dahulu untuk bayinya agar bayi tidak merasa dingin. Nah, setelah itu permisi ya ibu, saya izin mengambil bayinya untuk saya pegang-pegang dulu agar bayinya jadi lebih akrab atau lebih nyaman kepada saya dulu agar tidak nangis. Boleh ya ibu? Baik, permisi ya ibu ya. Oh iya, adiknya lucu sekali, adik Kila cantik sekali anaknya. Ya, permisi, kita posisikan dulu bayi senyaman mungkin. Posisikan bayi senyaman mungkin. Adiknya, assalamualaikum adik. Di sini kita akan pijet-pijet ya. Adik yang pintar, jangan nangis. Nah, baik, untuk pemijatan ini kita buka terlebih dahulu selimutnya, kemudian biarkan saja dia memakai popok. Nah, untuk pemijatan ini boleh dilakukan 2 kali dalam 1 hari ya bu, bisa pagi hari atau bisa malam hari. Nah, untuk pagi hari itu diusahakan dipijit tidak perlu banyak-banyak bu, secukupnya, setelah itu baru mandi. Nah, untuk malam hari dilakukan sebelum tidur. Nah, kenapa dilakukan sebelum tidur? Karena khususnya dilakukan untuk pemijatan untuk malam hari itu agar bayi menjadi lebih rileks atau menjadi lebih tenang untuk tidurnya. Nah, baik, yang pertama tadi saya sudah cuci tangan yang bersih. Nah, untuk yang pertama ini kita akan melakukan teknik cara indra. Nah, yang pertama kita pakai baby oil dulu. Untuk bagian kakinya kita lakukan ini cara India. Cara India. Nah, cara India ini dengan cara kita kakinya ini kita memegang, gerakan tangan kita juga dari bawah secara bergantian, itu seperti memerah susu. Jadi seperti ini. Seperti ini ya, tapi dengan 2 tangan dilakukan secara lembut. Seperti itu. Nah, itu dengan teknik cara India. Nah, yang kedua ini yaitu peras dan putar. Nah, peras dan putar ini dari pahanya juga, dari bagian atas ini ke bawah. Dilakukan dengan secara lembut. Jangan lupa pakaikan baby oil dulu sebelum kita memijit, agar kulit bayi tidak sakit dan juga lebih mudah pada saat dipijit, lebih licin. Nah, yang ketiga ini yaitu telapak kaki. Nah, untuk telapak kaki ini, pada bagian telapak kaki
Pada bagian telapak kaki bayi kita lakukan dengan jempol, kita lakukan penekanan sedikit saja dengan lembut, kita ke atas sampai dengan ibu jarinya, seperti itu. Nah, ini tidak ada ketentuan dilakukan berapa kali dalam pemijitan seperti ini, secukupnya saja untuk semuanya. Nah, yang keempat, setelah itu tekan dengan lembut. Nah, tekan dengan lembut atau dengan tarikan lembut jari. Nah, tarikan lembut jari kita tarik dengan lembut saja pada bagian jari-jari bayi. Nah, setelah itu gerakan peregangan. Nah, gerakan peregangan ini kita bentuk huruf C. Nah, huruf C, tangan berada di atas di jari-jari dan tumit ini mengangkat bagian jempol, mengangkat bagian tumit sambil ditekan. Ini selama 3 detik. Dan setelah itu kita akan melakukan tindakan titik tekan. Nah, untuk titik tekan ini kita melakukan titik tekan ini kaki bayi, pada bagian tumit, tengah, dan jari-jari ujung. Di sini pada bagian telapak kaki. Nah, kita akan lakukan penekanan sedikit selama 3 detik, 3 detik, 3 detik bagian tumit, bagian tengah, dan juga bagian yang di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada gerakan punggung kaki. Nah, untuk gerakan punggung kaki ini, untuk punggung kaki ini bagian punggung kaki di sini kita tekukan seperti ini. Kita tekukan dan kita pakai jempol seperti ini. Tidak ada maksimal atau minimal ya, secukupnya untuk melakukan itu. Lakukan tekannya berapa kali seperti ini. Nah, kemudian ada peras dan putar pergelangan kaki atau ankle curls. Itu dengan cara 2 tangan, 2 seperti ini, di bagian pergelangan kaki bayi seperti ini. Nah, setelahnya ada perahan cara Swedia. Nah, perahan cara Swedia itu kebalikan dari cara India tadi. Nah, untuk cara India tadi kan dengan 2 tangan itu ke bawah seperti ini. Nah, kalau Swedia itu dari bawah ke atas, kalau India itu dari atas ke bawah, dari bagian paha ke bawah. Kalau Swedia perahan cara Swedia ini dari bagian kaki ke paha, kebalikannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk kemudian ada gerakan menggulung. Nah, untuk gerakan menggulung ini dengan cara dari atas bagian paha kita turun ke bawah seperti ini, turun ke bawah. Nah, itu untuk gerakan menggulung. Nah, kemudian jika sudah selesai di bagian kaki kanan, dilanjutkan ke bagian kaki kiri. Nah, untuk bagian kaki kiri sama, dari tahap cara India sampai dengan cara menggulung tadi dilakukan sama antara kiri dan kanan. Nah, setelah sudah semua pada bagian kaki kiri dan juga kaki kanan, ada pergerakan akhir. Nah, untuk pergerakan akhir ini kaki seperti ini, tutup, agak direnggangkan juga sedikit, kemudian tarik di bawah seperti itu, seperti ini. Nah, itu namanya gerakan akhir. Nah, ketika pijitan antara kiri
sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan memijat di bagian perut. Nah, untuk bagian perut ini kita juga harus lihat untuk usia dari bayinya. Nah, yang pertama ini adalah cara mengayuh sepeda. Untuk mengayuh sepeda ini seperti ini, dengan tekan, dilihat, jangan terlalu ditekan, tapi dilihat juga dengan usia bayinya berapa. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan mengayuh sepeda, kaki diangkat, kakinya diangkat dengan mengayuh sepeda, kaki sambil ditekan-tekan dengan lembut. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan bulan matahari. Nah, untuk gerakan bulan matahari ini ada satu tangan membentuk setengah lingkaran dan juga satunya lingkaran bulat, makanya dibilang gerakan bulan matahari. Ini dilakukan seperti ini, bagian ini seperti ini, terus pada bagian sebelah dilakukan sana, putaran 360 derajat. Nah, ini dilakukan searah dengan jarum jam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan I love you. Gerakan I love you. Nah, untuk gerakan I love you ini yang pertama I itu seperti ini. I itu kita akan dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian L itu bentuk L kebalik seperti ini. L. Dan U-nya U terbalik dari sini ke sini. Ini juga perlu kita perhatikan untuk usianya berapa, jadi dia tidak boleh terlalu ditekan. Nah, untuk selanjutnya ada gerakan dari jari-jari, gelembung jari-jari. Untuk gelembung jari-jari di sini dilakukan seperti ini. Nah, ini yang akan merasa usus peristaltik untuk pencernaan juga. Nah, untuk selanjutnya pemijatan pada bagian tangan. Nah, untuk pemijatan pada bagian tangan ini kita cek dulu pada daerah ketiaknya. Aksilanya kita rasa apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada, tidak usah dilanjutkan. Dan kemudian selanjutnya ada perahan cara India lagi, sama dengan bagian kaki tadi, hanya saja di bagian tangan ini berbeda dengan bagian kaki, ada yang tidak dilakukan. Cara India, perahan cara India dari atas ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya ada prasputar. Nah, prasputar sama dari atas ke bawah. Dan selanjutnya itu membuka tangan. Buka tangan, tangannya dibuka terus dipijit ke atas. Dan kemudian ada tarik jari atau putar jari seperti ini, tarik-tarik, putar. Dan setelah itu ada pijat pada bagian punggung dengan jempol seperti ini, set. Nah, selanjutnya ada prasputar. Prasputar dari bagian atas ke bawah. Nah, selanjutnya juga ada perahan cara Swedia. Nah, perahan cara Swedia tadi kebalikan dari perahan cara India. Nah, dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Dari bawah ke atas. Kemudian ada teknik menggulung. Nah, untuk teknik menggulung ini pada bagian tangan. Teknik menggulung. Nah, kemudian ada pemijatan pada bagian area wajah, muka. Nah, yang pertama itu ada setrika, menyetrika dahi. Nah, menyetrika dahi itu seperti ini. Pada bagian dahi. Nah, kemudian ada menyetrika alis. Kita setrika alis seperti ini pada bayi.
Nah, setelah itu ada senyum satu, hidung senyum satu di bagian sini, pada area sini. Kemudian ada senyum dua. Untuk senyum dua itu pada sampai telinga. Nah, kemudian ada senyum tiga. Nah, untuk senyum tiga ini dari sini terus ke telinga, belakang telinga sini, terus balik lagi ke dagu. Itu contohnya dari mulut ke belakang telinga, terus lewat bawah ke dagu, bagian dagu, seperti itu. Nah, setelah itu gerakan lingkar kecil. Nah, dari sini, dari dagu, bulat biji sampai ke belakang, terus sampai ketemu lagi di sini. Tutup. Nah, itu untuk lingkar kecil dari telinga sini. Dan selanjutnya ada pijat pada bagian punggung. Kita tengkurapkan dulu bayinya senyaman mungkin. Kemudian untuk gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur itu seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada gerakan menyetrika. Gerakan menyetrika dari bagian belakang leher. Dan kemudian ada gerakan menyetrika dengan mengangkat seperti ini, kakinya diangkat dari bagian belakang kaki. Kemudian ada gerakan melingkar. Gerakan melingkar itu dari belakang ini diputar-putar dari atas sampai bawah. Naik lagi. Kemudian ada gerakan menggaru. Menggaru itu gini. Itu ada gerakan relaksasi. Gerakan relaksasi bisa dipijat-pijat juga atau bisa digerak-gerakan. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan peregangan lembut. Gerakan peregangan lembut dengan tangannya ke atas 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 5 kali. Kemudian ada gerakan diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sebelah juga 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga pada bagian kaki juga sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada bagian kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian dipijit pelan-pelan lagi. Nah, mungkin itu saja Bu dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Baik, kalau begitu saya cukupkan ya Bu ya. Besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.